takut untuk bersyahadat? Karena di dalam Islam, Allah Tuhan semesta alam mewajibkan kita semua untuk berjamaah. Berjamaah itu hidup dalam komunitas. Supaya apa? Ketika ada yang susah ada yang bantu, ketika ada yang berlebih saling membantu, dan ketika ada yang nggak tahu diajarkan supaya. Jadi nanti si Tasya itu nggak akan sendiri kok, aman. Mau sama keluarga besar dibikin miskin juga nggak akan ngaruh, nggak akan mempan gitu. Ini mohon maaf. Dimaafin Mohon Bun, maaf sedikit. jangan diulangi. Ini Maria ini, oh Tasya ya Tasya. Mirip suaranya itu ya, Maria yang dulu itu pernah tapi mudah-mudahan bukan ya. Mbak Bukan, Maria, ini Mbak, beda. itu. Beda Bu, kalau ada logat Bataknya ini Batak ini. Saya malah Beda yang Batak ini. hanya mirip suaranya. Masuk ngomongnya orang ngobrol. Enggak mirip suaranya kalau enggak ya. mohon Dari maaf. orang ngobrol udah berjam-jam. Oh ternyata bukan. Oke lanjutlah. Jadi saya harus gimana ini Pak Bu? Ya terserah sih itu. Ini yang bagus. Terserah Anda. Di Islam tidak ada paksaan untuk memilih Islam. Nggak ada. Nah, ini aku kasih aku kasih tuntunannya. Kalau memang udah mantap dan udah berani untuk menyembah Tuhan yang benar dan mengesampingkan segala bentuk duniawi, maka si Tasya ya tinggal bersyahadat, diucapkan dalam lisan dan diaminkan di dalam batin, gitu aja. Kami siap sebagai saksi dan kami akan dan kami akan siapkan tim memeluk Islam gitu. Setuju. Mbak Tasya di stay di Jakarta ya Mbak? Iya. Aku sekarang tinggalnya ini sama si Ane berdua. Ya, kami punya yayasan. Cek di bawah ada gurunya nggak? Lanjut. Nggak ada. Bang Juma lagi apa tadi rapat di Jom. Jam 9 jadwalnya di sini nanti. Oke, siap. Masih Jom kantor pusat kata Bang Juma. Emang ada rapat apa Bang Pikir Andi? lagi ya Pak ya. Mau diskusi sama salah satu juga Kristen dari Kalimantan. Proyeknya apa sih namanya? Jelajah lautan. Oke, kita kembali ke Mbak Tasya Ya. dulu aja. Silakan Mas Forest. Ya, jadi itu solusi dari kami. Sekarang tinggal dari si Tasyanya aja, sudah berani ya, dan mantap atau masih nunggu waktu gitu. Iya, soalnya itu si Ane itu pernah cerita, katanya gini, mamaku dulu juga nggak setuju, dia bilang begitu. Cuma aku bingung, mamaku kan keras, Batak asli dia, cara bicaranya gimana ya? Cara bicaranya Gini. kayak aku ini lah, tenang kok itu nanti suatu saat mama kok itu debut. Enggak, nggak usah diomongin dulu aja sampai menunggu waktu yang tepat untuk berbicara gitu loh. Nggak usah habis syahadat langsung ngasih tahu orang tua, wahai orang tua saya sudah syahadat, hahaha. Nggak, jangan gitu dong, itu ngajak rusuh namanya. Dan kita tetap diwajibkan berbakti kepada orang tua gitu. Ngajak berantem. Nanti si Tasya tahu sendiri kapan momen yang tepat untuk jujur kepada orang tua, karena sebagian banyak orang-orang yang bersyahadat kendalanya itu adalah hubungannya dengan orang tua, dan alhamdulillah semua pun kembali baik-baik saja ketika orang tua melihat banyak perubahan. Hanya syahadat, kata tetangganya. Nah itu kalau misalnya memang udah ditahu ya udah saatnya jujur, terima konsekuensinya, tapi tetap kita sebagai anak mempunyai tanggung jawab berbakti kepada orang tua gitu. Terus sama gini, si Tasya nggak usah takut gimana, takut dibikin miskin lah, takut nggak ada rumah, takut nggak ada penghasilan. Ini Allah ini maha kaya, bagaimana mungkin kita yang hambanya takut akan kemiskinan? Rezeki itu udah ada pasti, aman itu Ya, sih. Ya jelas kalau udah memeluk Islam itu Mbak Tasya, Anda lebih mendekatkan lebih dekat sama orang tua. Gimana Mbak Tasya ya rubah sikap,
jalan keluar rumah itu ya jangan kayak pakaian gini pamer bulu ketek begitu, tutup auratnya. Nanti orang tua, duh anak saya kok pakaiannya rapi gitu, tingkah lakunya kok berubah, tadinya makan babi sekarang enggak kan gitu. Itu aja sih, jadi perubahan sikap itu yang membuat Anda lebih dekat sama kedua orang tua gitu Mbak Tasya. Cuma gini Pak, semisal gitu. Aku sama gitu sama kayak si Aneh, tapi aku nggak mau berhijab dulu, itu bisa apa tidak? Kami Semisal gitu. ya jadi gini, itu hukum berhijab itu wajib bagi wanita muslim gitu. Dan kami di sini posisinya adalah mengingatkan gitu, tidak memaksakan, karena siapa kami gitu. Kami juga punya urusan dosanya kami sendiri gitu. Cuma ya nanti seiring berjalannya waktu, ketika hidayah itu semakin datang, semakin dalam dan semakin besar, panggilan kesadaran untuk berhijab nanti itu akan datang dengan sendirinya. Pelan-pelan aja, agama itu memudahkan, yang bisa aja dulu gitu loh. Iya, soalnya itu Pak, kan si Maryam itu kan udah mualaf duluan kan. Nah dia itu masih belajar pakai hijab, terus mamaku juga bilang ngapain? Kalau dia masuk Islam itu pasti dia berhijab, dia belum berhijab. Aku lantas bagaimana jawabnya Pak? Ya, Ya, ini Mbak Tasya. Nah, sedikit. Begini Mbak Tasya ya, orang yang baru mualaf itu tidak dituntut untuk langsung totalitas. Ya, melainkan harus belajar pelan-pelan seperti itu Mbak Tasya ya. Tidak totalitas. Ya setidaknya berusaha ketika sholat itu rasakan bagaimana ketika Anda itu menutup aurat. Nah, bagaimana kalau ini saya praktekkan di luar sholat. Kalau merasa enak, lanjutkan. Karena saya melihat ketika orang berjilbab itu ya nampak kecantikannya itu terpancar begitu ya, dibandingkan orang yang tidak berhijab. Bahkan kalau kita lihat di 1 Korintus 7 ayat 6 ya. 1 Korintus 11 ayat 6 ayat 7. Itu diwajibkan untuk berhijab. Wanita yang sedang berdoa atau bernubuat, hendaklah ia menudung kepalanya. Apabila dia tidak memenuhi berhijab. Tapi Ya. nggak apa-apa kan Pak ya? Makanya itu untuk Pelan-pelan belajar silakan. Ya pelan-pelan belajar dulu. Nanti kalau sudah mantap ya harus berhijab. Karena kalau tidak berhijab, Kalaulah misal Anda belum tidak mau berhijab, bukan berarti Anda tinggalkan menjadi seorang mukmin. Karena beda konteksnya. Menjadi seorang mukmin adalah kunci keselamatan. Bagaimana nanti perkara yang di dalam aturannya itu sudah lain lagi pembahasannya gitu. Jadi dipisahkan ya Mbak ya. Hal seperti itu, masalah syariat. Makanya di dalam Islam itu sangat indah perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, ketika Anda sudah menjadi seorang beriman, sudah bersahadat, sudah menjadi seorang mukmin, maka perintahnya udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kalimat kafah menyeluruh ini bertahap berangsur kalian menyempurnakan ajaran tata syariat yang ada di dalam Islam. Perlahan-lahan lakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu bagaimana untuk Anda menjadi seorang mualaf yang baru, silahkan lalui dulu kunci utamanya, gerbang utamanya itu yang dilewati dulu. Menjadi seorang mukmin dulu. Masalah syariat itu urusan nanti. Ketika Anda sudah di dalam, sudah menjadi seorang mukmin, itu nanti aturannya. Ikuti. Nah memang jadi begini Mbak, ketika menjadi seorang mukmin itu memang Al-Quran itu sudah menyebutkan akan ada ujian buat orang mukmin dihadapi. Ya, ada beberapa ujian yang akan dihadapi, tetapi Tuhan itu juga memberikan solusi yang akan dihadapi. Itulah Islam itu, kesempurnaan syariatnya itu begitu. Makanya apakah engkau akan dibiarkan begitu saja ketika Anda mengatakan beriman? Ingat, akan ada ujian yang akan Anda hampiri gitu, yang akan Anda lalui, karena hidup ini memang banyak ujian. Nah, tapi juga Al-Quran mengabarkan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbun. Ketika engkau bertawakal kepada Tuhan, maka urusanmu akan dicukupi. Saudara akan banyak, saling membantu dan seterusnya. Jadi, ketika menjadi seorang muslim itu, seorang muslimah, akal sehat kita itu bekerja dan semuanya diterima oleh akal sehat kita. Begitu, Mbak.
Iya, soalnya tuh kemarin itu si Mariam juga bilang, aku saja yang sudah muslim, godaannya tuh banyak. Ditakutin sama seagamamu. Dia bilang begitu. Aku takut seperti dia. Ditakutin banyak orang. Begitu, Pak. Gimana? Ya. Beda kan, Mbak? Godaan banyak itu karena di Islam itu aturannya jelas. Contoh, diwajibkan berpuasa, maka akan ada banyak ujian dan cobaan yang hadir lewat tukang gorengan, lewat orang menggulung busa dilihat kayak dadar gulung, udah kayak gitu, itu ujian. Orang yang tidak beriman merasa tidak banyak ujiannya, karena apa? Puasa juga kagak, ibadah juga kagak, kan gitu bedanya. Makanya ketika orang yang taat kepada Tuhan akan merasakan bahwa ini adalah ujian banyak. Kenapa? Karena dia sedang melakukan perintah-perintah Tuhan. Begitu, Mbak. Logis saja kalau di Islam itu. Iya, Pak. Terus Namun ingat, ketika seorang yang lolos dari ujian-ujian hidupnya, maka Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu sini kembali ke dalam surga, kata Tuhan. Karena dia sudah melewati banyak ujian. Padkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Buat orang yang sudah melewati banyak ujian, maka dia mendapat tempatnya juga yang spesial. Karena begitulah kehidupan gitu. Kalau kamu nggak pernah ada ujian, tiba-tiba minta naik kelas, ya nggak bisa juga. Pengen dapat yang bagus, ya nggak juga gitu. Begitu, Mbak. Iya, Pak. aku ini Soalnya kata si Ane, dia bilang ngomonglah ke orang tuamu, tapi kan aku takut. gini sudah aku bilang, aku dulu mualaf, mana ada aku ngomong dulu kira aku selamatkan dulu diriku, baru aku menyelamatkan saudara-saudaraku dan orang tuaku. Gitu, aku selamatkan dulu diriku, selanjutnya aku berdoa kepada Allah. Alhamdulillah Allah mengabulkan doaku. Tuh. Ya aku jadi bingung ya. Ya usah kau bingung-bingung, percayalah kau sama Allah. Allah akan memudahkan segala urusanmu. Percaya itu sayang. Kau selamatkan dulu dirimu, lalu kau berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusanku, mudahkanlah orang tuaku, luluhkanlah hati kedua orang tuaku, terutama hati mamaku ya Allah, luluhkanlah hati mamaku ya Allah, karena engkau yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Begitu, percayalah kau. Ya, kalau kau berdoa terus terhadap mamamu, saya yakin ya mamamu pun akan menerima kau lagi sebagai anaknya tuh, dan bahkan bisa kau jadi anak kesayangan. Kemungkinan bisa jadi mama kau pun mualaf sama kayak kau. Percaya itu. Soalnya itu bapakku juga mau cari si Mariam kalau aku sampai masuk Islam. Makanya itu aku bingung. Tenang kau sayang, tenang. Kalau sudah kita menyerahkan segala permasalahan kita kepada Allah, percayalah Allah akan membantu kita menyelesaikan masalah kita. Jangan kau ragu. Ingat, takutlah kau kepada Tuhan, takutlah kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Ingat, kau nanti mati. Ya, mati kau nggak butuh bantuan orang tuamu, yang ada kau mati hanya Allah yang akan kau cari. Paham kau di situ? Paham, Bu. Tapi yang dikatakan baru nikah. Mana kau ini? Tahu salah sama yang bikin kepalaku poning kau ini. sama-sama orang Batak dan kita kau baru gultom. Iya. Aku baru aku marga Cinoba hutang. Ya, sedikit. Mandokata. Saya pernah memualafkan marga Gultom ya. Namanya Ramli Gultom. Dia nomor 15 tinggal di Tarutung.
Lanjut Ustaz Sugi. Ya, saya waktu awal-awal belajar kristologi itu justru banyak memualafkan orang. Salah satu contoh itu Marga Gultom, namanya Romli Gultom. Dia tinggal di Tarutung. Nah, siapa tahu ini cucunya ini mau mualaf ini kan? Nah, di sini ribut nih. Oh, di bioskop. Bawa anak nonton. Filmnya Ya neraka. udah dia Bunda, pakai nggak neraka. boleh nonton bawa HP, turun aja. Hah? Filmnya neraka dia mulai. Udah dia mau nonton tengok aku, udah siksa neraka, neraka, Kemarin itu siksa aku ngajak neraka. juga itu Oh, siksa nonton neraka. film Aku siksa tidak masuk neraka. loh. Aku tidak masuk. Aku takut. Aku di luar aja. Iya, kita Mereka lanjut nonton dulu aja. ya, soalnya Bang Juma live di YouTube-nya Bunda Rama, oke? Ya udah gini aja ya supaya cepat nih Sis Tasya. Ini aku kasih solusi berikutnya. Kalau tetap dan berani sekarang gas. Nggak Ya, bagus. kalau udah berani sekarang gas, nanti ya saya mau bersyahadat. Oke, kami tuntun sekarang gitu kan. Nah, tapi kalau masih belum mantap 100%, ya silakan dipikir-pikir dulu lah 2 sampai 3 tahun ke depan, nanti balik lagi ke sini gitu. 2-3 tahun ke depan lama kali Bang Kores. Kelamaan. Oh, kelamaan. Iya. Kalau nggak dipikir-pikir 2 sampai 3 menit ke depan baru balik lagi ke sini. Tapi dengar Bang Tasya, kalau kau menunggu besok, apa kau yakin kau besok masih hidup? Hah? Nggak tahu juga Bu apa. Nah itu dia. Jadi berharaplah kalau bisa sebelum kau mati, matilah kau dalam keadaan Islam. Matilah kau menjadi umatnya Nabi Muhammad. Harus kau pahami itu. Masa kau mau mati, kau nanti mati kau mau jadi umat siapa? Umat Yesus. Hei, Yesus tidak mengenal kau. Yesus tidak mengenal kota Tasya. Yesus tidak mengenal orang Kristen. Kata Yesus, Baluap, pergi kau Baluap. Nggak kenal aku sama kau Baluap, kata Yesus. Itu kata Yesus. Astagfirullah. Kok itu? Nyala dari hadapanku Baluap, katanya. Kata kan kacau kalau kita dibegitukan kan. Itu kata Pergi Yesus. kau, ku sepak kau. Siapa kau panggil-panggil aku Tuhan? Baluap kau, ku sepak kau, kata Yesus. Ada yang datang nih. Tuhanku, sip babami. Ah, gitu deh. Si babami. Dah nggak dong kau tuanmu. Kau yang menjembaku katanya. Ditanya lakukan apa yang sudah kau lakukan di dunia? Aku ke gereja. Kapan ku suruh kau ke gereja? Gitu. Itu. Iya. Iya, jadi poinnya gini ya Kak Tasya ya, bahwa kami di sini umat Islam ini hanya menyampaikan kebenaran. Di dalam ayat Al-Quran juga kalimatnya bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Untuk menjadi seorang muslimah itu tidak paksaan. Bahkan lebih tegas lagi dikatakan itu kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian, dari Tuhanmu. Kamu mau menjadi seorang mukmin silahkan, mau menjadi orang kafir juga silahkan. Cuman konsekuensinya ketika Anda menjadi orang dolim, orang kafir, maka kamu menjadi penghuni neraka. Itu aja kalau di dalam Islam. Jadi kenapa ada ayat demikian gitu kan? Ternyata memang Islam itu selalu mengedepankan orang suruh berpikir, gunakan akal sehat. Silahkan, kamu mau menjadi seorang beriman silahkan. Kamu mau tetap berada di dalam kekafiran, tidak menjadi seorang mukmin silahkan. Itu pilihan ada di tangan Anda gitu. Tapi ingat konsekuensi yang akan Anda terima. Nah, itu silahkan pikirkanlah gitu. Begitu ya. Ketika Anda sudah meyakini, dan ketika masalahnya begini ya, kembali. Menjadi seorang muslimah, menjadi seorang mukmin, ternyata berdasarkan testimoni dan cerita saudara-saudara kami yang mu'alaf itu, dan memang begitu fakta adanya, ternyata tidak meninggalkan Yesus, tidak meninggalkan cintanya kepada Yesus. Karena ketika menjadi seorang mukmin justru semakin mencintai kepada Yesus. Hanya bedanya sebelumnya dituhankan, kalau sudah menjadi seorang mukmin posisinya dimuliakan, dia seorang nabi utusan Tuhan, tidak dilebih-lebihkan, tidak wajib bahkan tidak harus meyakini kalau Yesus itu terkutuk di kayu salib. Justru di dalam Al-Quran mengatakan dan wajib kami mengimani bahwa beliau itu diselamatkan, berada di
suatu tempat yang Allah muliakan. Nah itu kami. Jadi ketika mereka menjadi seorang mukmin bukan meninggalkan Yesus, tetapi makin cinta sama Yesus. Ketika diucapkan nama Nabi Isa, maka umat Islam harus mengucapkan alaihi salam, kepadanya itu damai sejahtera atau keselamatan. Itu kalau di Islam, makanya makin cinta sama Yesus. Bedanya. Ya, jadi semua itu kembali kepada Mbak Tasya ya. Tinggal mulailah berpikir yang dewasa, mulai berpikir tentang kehidupan setelah kematian, berpikir tentang keselamatan, bahwa harus benar-benar menggunakan akal sehat, kemana hidupku nanti setelah aku mati, gitu Mbak. Lalu bagaimana ini Pak? Saya mengamankan temanku ini biar tidak diparanin bapakku. Ini aku sebenarnya temanmu itu Tasya, jangan kau takut salah temanmu. Seandainya pun betul misalnya bapakmu memarahi atau mengapain, misalnya ini ya marahin, kau nggak perlu takut. Seandainya pun temanmu kenapa lah dibikin bapakmu, tak perlu takut karena dia memeluk Islam atau karena dia kau masuk Islam. Justru ya orang-orang yang beriman itu akan dilindungi Allah. Kau jangan takut apapun belum terjadi. Jangan kau langsung bernegatif. Coba kau belajar berpikir positif. Itu. Nggak usah kau takutkan sesuatu yang belum terjadi. Yakinlah kau akan pertolongan Allah. Paham Coba kau itu temanmu Tasya? takut enggak? Coba temanmu Maryam itu takut enggak? Tanya coba. Ntar dulu ya, dia lagi makan. Takut nggak kau? Temannya Kalau Tasya. diparanin bapakku. Geleng-geleng dia bilang nggak takut. Oh, enggak takut Dia kan? nggak takut. Dia aja enggak takut, kenapa kamu yang takut Kenapa tadi? kau yang takut? Kau ini agak jelas sekali kau bah. Jangan sampai ku ajak kau makan pete. Kalau Temanmu ini aja dulu, enggak takut. Harusnya kamu tambah semangat lah, Boru. kalau Mbak Tasya, Halo Pak. Mbak Tasya masih aktif kuliah sekarang? Masih saya. Masih, ya. Saya takut di DO Itu ada Bang juga. Juma katanya. Aneh. Belum, YouTube-nya yang aktif tapi Bang Jumanya belum. Oh. Udah, nanti kalau misalnya Mbak di Jakarta, termasuk Mbak Ina di situ, Mbak Maryamnya membutuhkan sesuatu, kami ada yayasan di sini, Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang mewadahi juga merangkul para mualaf itu. Mbak Ina di belakang semuanya mendengarkan nggak ini? Mendengarkan dia. Ya. Sambil Mungkin- ketawa-ketawanya ya. nganyir. Nanti di DM aja yang hostnya ini di DM. Kalau bisa salah satunya ada nomor teleponnya supaya kita bisa komunikasi saling bersinergi. Kalian kan ini semua mahasiswa nih, ya perlu orang tua lah, orang tua asuh di Jakarta. Setuju ya? Iya, Bisa nanti di DM Mbak Tasya kasih nomornya nggak Mbak blokir permanen itu? Nanti kau DM nomor aku. Nanti kau DM aku kan. Ku kasih kau nomor WA. Ku kasih aku nomor WA ya kan. Tukaran WA lah kita. Nanti kalau aku ada waktu ke Jakarta, aku tengok dulu kau, ya kan. Ngopi lah dulu kita. Ya aku nggak suka ngopi. Makan pete lah kita makan pete. Nanti kau live, ikut live ya. Ngangguk-ngangguk aja dia sembari makan itu si Maryam. Kenapa kau suruh kawan kau ikut lab? Di sini aja kau, biarkan aja mereka menyaksikannya di situ. Iya, dia nyengir-nyengir liatin aku. Aku kebingungan. Dia dengar-dengar kau kan. Nah, makanya udah aman kau di situ kau. Kira-kira Mbak Tasya ada lagi nggak sih yang paling mengganjal selain orang tua? Apalagi kira-kira ya? Itu aja sih orang tua. Sama banyak banget itu dari kawan-kawanku yang bilang jangan mau, nanti begini, nanti begitu. Jadi aku mau maju, mundur lagi. Islam itu nggak pernah maksa orang loh Mbak. Justru Islam itu mengedukasi Mbak. Misalnya kalau keluar rumah ya tutuplah auratnya begitu. Jangan pakai kayak yang foto ini gitu loh. Biar mamaku nggak lihat. Mamaku kan suka main TikTok. Oh begitu. Iya, mamaku tahu kalau misalnya aku tuh dekat sama si Maryam ini.
Ya jawablah, baguslah mak kalau saya dekat sama muslimah, saya nggak makan babi gitu loh. Tetap Mbak aja dia Mariam, mau. di Indonesia ini setiap warga Mbak Tasya, negara itu Tasya. dilindungi. Oh iya Tasya ya. Di Indonesia ini setiap warga negara itu diberi perlindungan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Siapapun yang memaksa, ya, yang tidak memperbolehkan itu akan berurusan dengan hukum. Karena setiap orang mempunyai apa namanya dan itu kan jelas setiap warga negara ya diberi kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Jadi nggak usah khawatir, Anda dilindungi undang-undang. Begitu Mbak Natasha, Mbak Tasya. Baik, Pak. Hilang suaranya, masuk hilang suara saya. Katanya baik, Pak. Ada. Jadi begini, Ada suaranya. Tasya. Iya. Jadi beginilah Tasya kan. Sudah apa yang kau tanya tadi kan, sudah dijelaskan semuanya. Tadi kan di awal kawan kau si Ana itu, sebenarnya si Ana itu dari kemarin udah ada di TikTok aku. Dia bertanya-tanya, Bunda. Nanti disangka kita leceh-lecehkan yang lah. Enggak, si Ane itu kan dari kemarin sudah ada di room aku kan. Dia bilang, Bunda, aku mau ajak kawanku, ada orang Batak mau diskusi. Kau suruh dia naik ke sini, ku bilang kan, naiklah dia tadi kan. Kau lah si Tasya Gultom namanya kan. Nah, ya itu kan, kau minta dicarikan Ustadz, dah ku carikan. Kau bertanya-tanya, sudah dijawab pertanyaan kau kan. Jadi sudah ada lagi tidak yang ganjil di hati kau, sudah tidak ada lagi kan. Semua sudah dijelaskan. Sekarang kutanyalah duduk kau, menurut kau yang kau dengar dari tadi, apa yang kau ambil dari yang diomongin dari tadi, apa yang masuk di otak kau itu sekarang ini? Yesus bukan Tuhan. Pinter kali kau, Pak. Tepuk Makan tangan. ketela kita ini pinter kali kau. Kau menang ini Mariam. Kau menang ini Menang, mana Mariam? Kau menang ini Maria katanya. Polos sekali. Dengerin dulu dia. Mariamnya mana? Suruh gua ngomong dong, bisa nggak Tasya? Tuh, Kau menang ini Maria. Si Maria pula. ntar dulu. Ada Mariamnya nggak di situ Mbak Tasya? Lagi makan dia. Oh, suruh berhenti makan dulu. Bilang bicara sama kita di sini sebentar. Suruh berhenti makan. Ku tinggalkan saja ya. Karena aku kan nggak baca Bible. Andi, Jarang. begini cara lawannya. Mbak Tasya begini. Bagaimana mungkin dia Tuhan kalau dia dilahirkan waktu kecil dirawat sama ibunya? Pantas ke Tuhan itu netek sama ibunya gitu loh. Ku jawab kayak gitu ya Pak ya. Ya jawab kayak gitu. Masa ada Tuhan butuh air susu ibu? Bener nggak? Benar. Nah, itu jawab aja kayak gitu. Jangan tinggi-tinggi ilmunya. Kedua, masa ada Tuhan sekolah? Ketiga, Iya, Pak. masa ada Tuhan keluar dari situ sama dengan kita ini gitu loh. Ketiga, masa ada Tuhan berdoa? Nah, itu ya tanya. Kalau saya pendeta ngeyel, kok kayak Yesus Tuhan, dia berdoa kepada siapa? Itu ya Pak Tasya ya. Iya Pak. Lawan itu pendeta yang kayak gitu, itu menginjili, nanti mendoktrin lagi. Sekarang ini kan Mbak Tasya ini sudah nggak terdoktrin, pakai akal sehat. Kasih tahu pendetanya, Pak Pendeta, jangan kejar perpuluhan terus, pakai akal sehat. Begitu ya Mbak Tasya ya. Iya. Itu jadi mulai sekarang Mbak Tasya kalau keluar rumah pakai pakaian yang bisa melindungi diri Mbak Tasya sendiri. Oke? Oke Pak. Jadi sekarang kalau kamu belum Iya Pak. syaratnya itu Yohanes 17:3.
satu Tuhan, Yesus utusan. Gitu. Ustadz Alif diajarkan dulu syahadatnya Yesus Yohanes 17:3 dengan bahasa Arab, Ustadz. Silakan. Ustadz Alif, silakan. Bahasa Arab juga nanti dia nggak paham juga. Intinya kan di situ gini, pengajaran Yesus bahwa agar masuk ke dalam surga, kata Yesus, dia mengajarkan tentang satu Tuhan itu, bahwa mereka murid-murid Yesus itu percaya bahwa engkau yang mengutus Yesus itu Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan percaya bahwa Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, itu jelas kalimatnya. Jadi kata Yesus sendiri, untuk masuk surga itu kuncinya percaya bahwa Tuhan itu Esa dan percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, itu berlaku untuk Yesus dan murid-murid Yesus. Sebagaimana ketika ada nabi terakhir yang memuliakan Yesus, begitu juga kalimatnya untuk masuk surga, kuncinya adalah percaya satu Tuhan dan percaya Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi begitu sebenarnya ajarannya itu bersambung. Tapi nanti gampang tuh kalau ketemu pendeta lagi, dan hal yang logis itu kan yang pernah ditanyakan oleh mu'alaf juga. Jadi begini, yang logis itu mana? Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan? Nah, itu bisa ditanyakan sama Pak Pendeta. Pertanyaannya unik, tapi sangat menggelitik. Tuhan yang apa tadi Pak? Coba ulangi lagi. Yang logis itu, yang benar itu Tuhan yang merawat manusia atau manusia yang merawat Tuhan. Nanti kutanyakan ya Pak ya. Kalau Tuhan merawat manusia, jelas Tuhan yang menciptakan manusia. Tetapi manusia merawat Tuhan, maksudnya Yesus yang diyakini Tuhan. Tetapi waktu dari bayi dirawat, dibesarkan, diurus, disusui dan seterusnya, kan nggak logis. Yang logis itu Tuhanlah yang merawat, yang mengatur, yang menjamin hidup manusia, bukan malah manusia yang merawat Tuhan. Nah itu. Lanjut. Jadi adik, silakan Bang Adi. Saya udah belajar baca surat-surat pendek Al-Quran. Belum belajar. Cuma teman-temanku ini pengen mengajarkan aku. Udah pernah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Udah pernah nggak? Aku disuruh, cuma belum mau. Udah pernah mengucapkan Alhamdulillah? Pernah nggak? Pernah ucapin astagfirullah. Istighfar namanya itu. Pernah mengucapkan salam Assalamualaikum kepada umat muslim? Belum pernah. Mau tahu artinya atau apa itu Assalamualaikum? Boleh Pak, kasih tahu. Silakan Ustadz Alif kerja. Ustadz Alif silakan. Assalamu itu kan dari Asmaul Husna, kata assalam. Jadi yang artinya keselamatan atau kedamaian, kesejahteraan. Maka ketika kami diperintahkan ketika bertemu sama muslim, maka assalamu, damai, sejahtera atau keselamatan alaikum kepada kalian semua. Jadi umat Islam itu makanya ketika bertemu tegur sapa itu selalu saling mendoakan tentang keselamatan dan kedamaian. Maka dijawab waalaikumsalam, dan juga untuk kalian juga keselamatan. Nah, itulah ajaran di dalam Islam. Sebagaimana sedikit saya sambung karena ini kalimat ini, dan inilah juga yang ditinggalkan oleh Yesus. Tertulis di Yohanes 14:27, salaman atrukulakum wasalaman a'toitukum, gitu. Jadi Yesus itu di dalam kitab Anda Yohanes 14:27 dia katakan damai sejahtera, keselamatan, bahasa Arabnya salam, assalam, aku tinggalkan untuk kalian semua. Jadi Yesus itu meninggalkan tentang kedamaian, kesejahteraan, keselamatan gitu buat para pengikutnya. Begitu, makanya di dalam Islam justru yang mengamalkan bahwa setiap bertemu, setiap bertegur sapa, dimanapun berada, assalamualaikum, selalu doakan. Nah, disitulah mengundang damai sejahtera, kedamaian, rahmat dari Sang Pencipta. Begitu. Jadi nggak apa-apa kan ya Pak ya?
Kalau temanku yang Islam itu bilang assalamualaikum, lalu aku jawab, Iya, ya nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa. Maju berpikir. Kalau di Bible, jawab salam, dianya nggak kalau di mau. Bible Anda itu Mbak Tasya itu nggak boleh mengucapkan salam. Di Bible Anda itu dilarang. Bener. Kenapa dilarang? Tanya, kasih tahu Ustaz Alif atau Bapak deh. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 nomor 10. 2 Yohanes 1 Tuh, nomor Pak Ade, mana Pak Ade? 10. Nah, Apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jadi orang Kristen, kalau benar-benar Kristen dan paham Bible, itu menerima tamu beda agama sangat dilarang. Dan dilarang mengucapkan salam. Jelas ayatnya, nggak usah dipelintir-pelintir tanpa tafsir. Apabila ada orang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu. Artinya jangan sampai ada tamu orang yang beda agama masuk ke dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa mengucapkan salam, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Jadi nerima tamu beda agama, mengucapkan salam beda agama, itu menurut kitabmu perbuatan yang jahat. Terima kasih. Masih mau Mbak gitu. Jelasin lagi tuh arti istighfar. Akuin tuh nggak ngerti artinya tuh. Silakan. Ya, istighfar itu kalimat itu Ngomongnya serentak pula. kok sama yang dibilang. Sama pula bahasa di Istighfar awalnya. itu sama istighfar itu. iya, apa disebut Nah, sama di awalnya sama. Aduh, silakan Ustaz Alif. Ya, kalimat ini apa namanya, kalimat ziyadah tambahan huruf. Jadi istighfaro yastaghfiru istighfaron. Jadi kalimat permohonan ampunan kepada Sang Pencipta. Makanya astaghfiru, aku telah memohon ampun Allah kepada Allah Al-Adim yang Maha Agung. Nah, kalimat istighfar ini justru kalimat pengakuan diri, dan sebagai membuktikan diri kita itu adalah manusia yang lemah, mohon ampun kepada Sang Pencipta, dan di situ Allah yang memberikan solusi dari setiap permasalahan ketika yang dihadapinya. Makanya banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran itu para nabi ketika beliau menghadapi kesulitan, lalu mereka mengucapkan kalimat taubat dengan mengucapkan kalimat istighfar, penyadaran diri, Allah berikan solusi di dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh para nabi. Nah itu kalau kaidah di Islam tuh begitu. Makanya kalau nanti seorang muslim, contoh nih ya, izin nyambung ya Bang Andi ya, agak panjang ini sebagai mungkin nggak nyampe 3 menit lah. Jadi gini. Di dalam Islam itu, ketika menjadi seorang mukmin, itu seorang muslimah tidak diperintahkan untuk meninggalkan atau menjauhi keluarga. Tetap harus menjadi orang yang terbaik di keluarga itu, kecuali berkaitan dengan keyakinan. Makanya ayatnya itu bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bi dan seterusnya, persingkat waktu, ketika keluargamu mengajak kembali kepada keyakinan lama setelah Anda menjadi seorang muslim, maka kamu jangan ikuti, tetapi kamu harus menjadi anak yang terbaik di antara keluargamu, tetap menjadi anak yang baik, tetap berbakti kepada orang tua di luar keyakinan keimanan. Jadi bisa kita sampaikan bahwa mengenai agama, aku berbeda denganmu orang tuaku, tetapi masalah hubungan anak dengan orang tua, aku akan menjadi tetap anak yang terbaik. Itu ajaran Islamnya begitu, tidak boleh meninggalkan. Nah, akan banyak nggak usah takut, karena Al-Quran itu dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhroja. Barang siapa yang takutnya hanya kepada Sang Pencipta langit dan bumi, barang siapa yang takutnya kepada yang menciptakan ibu dan bapamu, justru di situ Allah yaj'al lahu makhroja. Allah memberikan jalan keluarnya, solusi dari permasalahan. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dia itu akan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak terduga. Rezeki itu bukan hanya tentang uang. Rezeki itu menambahnya saudara, menambahnya relasi dari jalur yang tidak terduga. Ketika mungkin kita dijauhi dari salah satu anggota keluarga, bisa jadi ketika kita pergi ke suatu tempat malah kita dirangkul oleh sekian banyak saudara kita yang baru. Makanya Allah katakan akan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak terduga. Karena apa? Wa may yatawakkal 'alallah fa hasbu. Ketika hidupmu digantungkan kepada Sang Pencipta, maka Allah lah yang akan mencukupi segala kebutuhan hidupmu. Begitu pemahamannya kalau di dalam Islam. Izin sedikit. Boleh ya? Ya boleh, Silakan, Bunda, Bu. asal nyambung aja. Baik, ya insya Allah. Saya sih sangat berharap Mbak Tasya ini memeluk Islam ya, bersyahadat. Karena begini ya, siapa yang akan memulai ya? Mbak Tasya udah tahu bagaimana ajaran di Kristen, siapa itu Yesus, bagaimana bagaimana keselamatan itu kan. Sedikit banyaknya diterangkan oleh ustadz-ustadz saya, ustadz kita di sini ya, udah dan saudara-saudara saya tentu udah banyak mendapat ilmu ya. Kalau bukan Mbak Tasya yang memulai ya untuk menyelamatkan saudara-saudara serta orang tua, karena Mbak Tasya lebih lebih ada kepahaman lah setelah menyimak diskusi kan. Nah, mungkin Allah menghendaki ya Mbak Tasya ini yang memulai. Mbak Tasya memulai misalnya bersyahadat. Akhirnya pelan namun pasti mengajak orang tua, saudara. Apa tujuannya? Untuk keselamatan keselamatan bersama, untuk mencapai kehidupan kekal di surga bersama-sama keluarga kita. Itulah di Islam ya indahnya. Kelak di kemudian hari ketika kita sudah tidak berada lagi di dunia ini, dan itu pasti, itu suatu yang pasti bahwa kita akan ke sana semua ya, dan kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai ya, tentu saja dengan yang seiman dengan kita. Jadi saya sangat berharap ya Mbak Tasya yang memulai untuk membawa menyelamatkan orang tua maupun keluarga-keluarga dekat ya. Itu hanya itu harapan saya ya Mbak ya. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silakan Tasya. Tasya. Aku pikir-pikirkan lagi ya Bu ya. Aku tambah pusing. Iya. Gak ada lagi yang mau ditanya. Pikir. Nanti kalau ada pertanyaan lagi aku gabung lagi ya Bu ya. Sayang. Mau pikirnya sampai tanggal berapa? Secepatnya lah Bu. Cepatnya. Pening kali ini pala aku. Aduh, lebih pening lagi nggak punya kepala. Kalau nggak punya kepala bagaimana bisa pening? Iya juga, aku mau ngomong gitu. Aku beli kopi dulu ya Bu ya. Iya sayang, dipikir-pikir. Ingat nih ya, sebelum kamu berpikir jauh, ingat ya. Ingat, kelak kamu mati, carilah di mana tempatmu akan kamu dikuburkan. Kalau kamu mati dalam keadaan Islam, maka kamu dikuburkan secara Islam, dan pasti Allah memberikan hadiah yaitu surga yang indah. Tapi jika kamu mati dalam keadaan Kristen, kamu dikuburkan di Kristen pakai kebaya, ingat, di surga aku akan dikawinkan oleh Tuhanmu. Itu dia.
Ya, kau mati pakai kebaya. Nah, di Islam mati, dia lahir tanpa pakaian, maka dia pun kembali tanpa pakaian selain kain kafan. Dan kau nanti mati pakai kebaya, ditortori lah kau kan. Sinanggar tulo katanya lagi tuh kan. No. Itulah yang kau pikirkan, yang harus kau pikirkan semuanya. Ya kan sayang? Izin dulu ya Bu ya, beli koyo pusing kali, ini pening kali palaku. Aduh, belikan dulu Maria koyo itu Maria. Nggak mau dia, biar pening. aku sendiri lah. Si aneh belikan dulu koyo itu koyo cabe. Nggak usah lah, aku aja lah. Ya, pening pala. itu kan tandanya berpikir. Ya, Iya, kita semoga semakin sering berpikir, semakin menemukan kebenaran. Kita nggak ada paksaan ya, Kak Mak. Natasha. Orangnya udah nggak ada. Hilang. Go out. Lanjut. Pening palanya itu Tasya itu, pening palanya serba maju kena, mundur kena. Kasihan jadinya. Tapi sebenarnya ini enak memang kalau seorang pelajar mahasiswa itu lebih cepat terbuka akal warasnya. Gitu loh. Ya tergantung dia mahasiswa gila atau enggak. Kalau gila ya enggak sembuh. Emang ada yang gila Pak De? Ada. Di sekolahin jauh-jauh habis biaya banyak. Masih percaya juga kalau ada terang tanpa ada matahari. Ini kan gila namanya. Betul Ustaz Sugi, setuju. Ya juga sih. Kuliah jauh-jauh sampai ke luar negeri, bahasa Inggrisnya luar biasa. Balik ke Indonesia, Yesus dituhankan, ya kan? Sekolahnya di Amerika loh. Mendingan awak gak sekolah, ya kan? Tapi Tasya ini ya dia kuliahnya itu lulus mempelajari Yesus itu bukan Tuhan. Kalau di sebelah kan kuliah mempelajari Yesus itu Tuhan. Jadi memang sudah ada kesimpulan dari awal bahwa Yesus itu Tuhan. Kemudian kuliah, apa yang dipelajari? Diperkuat itu Yesus Tuhan dengan berbagai macam penambahan penafsiran di dalam ajaran Yesus dan ajaran Paulus yang ada di Bible. Itu yang dipelajari di sana. Tapi sebenarnya nggak perlu sekolah jauh-jauh gitu loh. Gini Bang Andi. Iya, enggak. Di sekolahan kita diajari singa itu makan daging. Ketemu Bible, singa makan jerami. Gimana coba? Pusing enggak? Di sekolahan kita diajari ular itu makanannya daging. Di Bible diajari kita ular makan debu. Gimana coba? Apa enggak semakin gila itu? Coba mikir dong, mikir. Ya, mikir. Iya betul Ustaz. Di sekolahan 1 tambah 1 tambah 1 kita diajarin 3. Di dalam Bible 1 tambah 1 tambah 1 1. Ya. Cemana itu? Ya, ada orang sekolah matematikanya juara 1. Begitu dia lari ke Bible-nya 1 tambah 1 tambah 1 1. Cemana juara 1 matematikanya? Pak Tasa udah lulus itu. Jadi sebelum kita tutup teman-teman, nanti season berikutnya kita lanjut lagi. Jadi gini, dari lepas maghrib tadi ada anak lain namanya Tasya, tapi dia pakai akun Ine ini ada seorang mualaf, tadinya juga sama seperti Mbak Tasya. Mereka mualaf ini kalau bergaul dengan mualaf yang ada di sana. Yang memulai itu Maryam namanya. Maryam ini berhasil berdakwah kepada saudari-saudari. Bang Andi. 11. 11 orang dia mualafkan, Masya Allah, keren. Iya, 11 orang itu. Makanya Maryam kalau masih mendengarkan di sana, Maryam, Ine dan siapa-siapa di situ, Anda berada di Jakarta, apabila ingin bersinergi dengan API, insya Allah kami fasilitasi. Ya. Apabila ada sesuatu yang perlu kami bersinergi atau saling tolong menolong, ya kami sanggup
untuk berbagi. Iya. Betul ya Pak Dea? Betul, Maryam ini wajib untuk mendapatkan penghargaan Sugi Kristologi Cup. Nah, wajib Iya. ya. Maryam ini mualaf juga. Si Maryam ini mualaf. Pertama yang mualaf Maryam. Nah, si Maryam ini mengajarkan ke teman-temannya 20 orang. Nah, 11 orang terpengaruh. Akhirnya wah iya ya. Nah, 11 orang masuk Islam. Sisalah 9. Tuh. Tahu Salah nggak satunya gara-gara apa? Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara lihat Elia. Mereka tuh gara-gara Elia, lihat Bunda. Elia, terus mereka belajar. Iya, Dari mana gara-gara Bunda mereka tahu gara-gara nonton Elia? Dari Maryam. Udah cukup. Dari Maryam. Astagfirullah. Dari Maryam. Gara-gara Cukup. nonton Elia, mereka akhirnya tertarik belajar Islam ini, mereka yang mualaf. Jadi Maryam ini alhamdulillah kita beri apresiasi, metodenya cukup mumpuni gitu ya. Ya, ini patut ditiru buat siapa-siapa saja bahwa hanya perkataan-perkataan, diskusi-diskusi sederhana yang membuat orang berhasil jadi kembali ke Islam, terguncang imannya begitu. Jadi 11 berapa selamat, satu 11, terguncang. 11 selamat kembali ke Islam, 9 sisa. satu terguncang, sisanya ya 9 lagi nih gitu ya. Ya kita doakan mereka akalnya dipakai. Seperti bagaimana Tasya tadi akalnya udah berfungsi loh. Pokoknya Yesus bukan Tuhan. Nah itu kan sudah termasuk akalnya dipakai gitu. Itu sih kira-kira dari saya. Jadi mau siapapun dia, kita nggak tahu bagaimana metode Maryam ini dalam berdakwah. Saya rasa dia bersanad. Di balik Maryam pasti ada gurunya, pasti ada ustaz yang membimbing mereka. Siapakah ustaz saya itu? Kenalin. Yang membimbing mereka. Dengarkan baik-baik. Saya bongkar satu persatu. Dengarkan. Menurut saya yang saya tidak tahu, jadi hari ini saya belum kasih tahu. Kira-kira begitu. Kenalkan. Ini gurunya. Oke. Ini sambil menunggu si apa itu tadi ya. Lupa aku namanya itu ya. Sambil menunggu yang lain, silakan yang mau berdiskusi, silakan Nawi. Penjelajah lautan. Sambil menunggu penjelajah lautan yang Kristen yang mau diskusi, silakan Nawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para gurunda semua. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Esti, wabarakatuh. ada Rahma, ada sahabat saya para Istar. Lanjut, saya mendengar dulu. Bon, satu lagi Bon, belum datang juga Bon. Itu dapat Tahu ini ya, dapat unta merah ya. Begitu kan ceritanya, ada ke hadisnya kalau kita mau mualafkan dapat unta merah. Apa betul gitu Pak De? Betul itu. Wih, Masya Allah. Naik. Kocu minta permintaan. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Itu Bang Juma udah dapat ratusan unta merah itu, sampai nggak bisa melihara itu gimana? Semoga aku dapat ya. Di mana ya aku kira-kira dapat oten bisa mualafkan? Mudah ramai ini apa orang dapat, dia cuma dapat juga. Ini si Maryam ini gitu loh, ukti Maryam ini itu kita patut apresiasi loh bahwa ya, cara apa yang dia pakai gitu loh ya. Kita perlu berguru loh sama dia. Kira-kira seperti apa diskusinya gitu loh, materi-materi apa. Yang jelas tidak baca buku Tatang Sutarman. Nggak mungkin baca itu. Menurut informasi justru dia belajar dari situ, bermain logika Pak De. Gitu. Baru terima bocoran dia membaca halaman 10 sampai 15. Bocoran dari mana Bang Andi? Emang udah ngomong? Bocoran dari ember yang bocor. Ternyata. Oke, yang nama Maryam coba ya kalau masih di bawah nyimak silakan naik ya. Maryam temennya Tasya, Aneh, dan si Aneh ini yang mualaf ini dibikin Maryam ternyata lebih luar biasa, dia langsung bercadar, Masya Allah. Aneh bercadar Aneh. Masya Allah. Jadi Begitu menurut mualaf informasi cadar langsung. ini A1 ya, ini benar. Maryam ini adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Bener toh? Kalau di sebelah Tapi itu bukan Maryam itu juga Bang Handi. Oh. Ya udah kalau bukan. Ani udah nikahan nih Ani.
Oke. Ya, ini Gadis nih. Timur, selamat malam, agama apa? Saya Mari. Promosi dikit dong boleh Ini nggak? Entar dulu Pak Datu, ini Mariam ini. Bang Datu, gadis Timur siapa? Ini Maria. Maaf. Oh, ini Masya Maria. Coba saya ngomong dia lain ya, Pak. Koyo ternyata pulang dia. Oke. Ini Mariam ya, betul? Iya nih. Mau buka kamera. Iya. Mariam, sudah berapa Anda ada syahadat di situ? Sudah berapa? Apa? Yang bersyahadat di situ udah berapa menjadi muslimah? Yang udah bersyahadat Iya. di saya. Kan teman-teman saya itu kan 20 orang ya, Pak ya. Iya. 14. Dengan bagaimana caranya Mariam apa ya diskusi kah atau bagaimana kah? Kok bisa tertarik memeluk Islam? Maaf ya. Emang gimana? Gimana caranya Mbak Mariam? Berbagi dong. Waduh turun dia. Nggak ada nih, ada. Gedein. Tapi pakai hijab ya. Ya, tak dulu Pak. Pakai hijab dulu, baru buka pakai hijab dulu. Aduh, Bang. Jangan makan juga, Mariam. Santai tapi. Gak Udah hampir setengah jam Ya, makan belum Mbak. kelar-kelar. Iya. Mbak Maria dari Flores ya, Masya Allah. Bentar dulu, Timur bentar dulu. Barat. Satu-satu, ya biar kondusif. Biar dia Enggak, kelar cuma dulu. nanya Bang Handi dari timur kayaknya dia. Iya, Bunda Rahma. Masya Allah. Seperti Nusa Tenggara Timur, Flores. Teman saya tuh alasan berkoyo ternyata dia suka. Gak siap-siap makannya dari tadi. Iya, saya makannya lama sejam. Oh, udah, dia makannya sejam. Mariam udah pakai hijab, gedein layarnya. Biar kita ya. Belum pakai hijab, Bang Andi. Netizen ini kok sadis bener ya. Nggak usah tuh ditanggapi, beradab Bunda. ya, netizen Bunda nggak ya, usah ditanggapi. beradab bener. Nggak usah Ini kan netizen ditanggapi. ini kan manusia juga, harusnya jaga perasaan juga dong. Begini aja ya. Ya, digedein layarnya. Siap, sabar Bang Andi. Wow, cantik. Masya Allah. Enggak, jelek Ibu. Nah, sekarang kita tanya dulu. Mariam tadinya dari agama apa? Saya Ya. dari Katolik. Katolik. Sudah lama bersyahadat? Udah lama. Kenapa bersyahadat? Ya waktu itu kan sebenarnya masalah sepele. Apa itu? Ya waktu itu kenapa Yesus kok disalib gitu untuk penebus dosa, sedangkan pokoknya waktu itu masalah itulah sebagai Oke. penebus dosa. Cuma dari pihak saya tuh nggak ada yang bisa jawab kan. Ya udah. Oke. Setelah Anda bersyahadat, kenapa Anda berdakwah kah atau siapa guru Anda kok bisa mengajak teman-teman Anda itu memeluk Islam? Bagaimana cara Anda gitu loh? Awalnya tuh satu orang Pak. Awalnya tuh satu orang. Terus? Nah, satu orang ini kayak kepo gitu sama saya gitu, nanya-nanya terus tentang Islam. Saya bilang gini, kamu kalau misalnya nanya-nanya, ya udah ayo ikut sama saya gitu, belajar Al-Quran bareng-bareng, kata saya kan gitu kan. Ini lampu emang kayak begini ya, redup ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Netizen ini gangguin aja, gua matiin komentar aja lah. Gangguin Iya. kalian. Terus jangan dibaca komentarnya, Mbak. Terus kemudian terusin. Biarin aja, biarin aja. Mm-mm. Nah, saya udah masuk itu Islam. Saya keluarlah dari kampus saya itu waktu itu. Mm-mm. Nah, udah kayak gitu. Awalnya satu orang itu mungkin dia tertarik kali. Kalau saya kerasin, dia makin keras. Kalau bagi orang yang mau berpikir gitu. Jadi ya saya biasa aja, santai aja gitu, gaul gitu. Kayak misalnya lagi ngobrol, saya selingin dengan agama, gitu. Oke, metode dakwanya cakep ya. Ya gitu. Ya. Bahkan ada satu keluarga Pak, satu keluarga, yakin Pak, satu keluarga terdiri dari 8 orang. Masya Allah.
saya saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma bilang ngapain gitu berharap sama Tuhan yang menyembah Tuhan. Saya cuma ngomong gitu doang. Cuma perkara gitu doang. Akhirnya saya tarik ulur, ternyata dia mau masuk Islam. Terus saya jadi bahan inceran masyarakat. Incaran masyarakat di Jakarta apa di kampung Anda? Saya disegani gitu kayak Oh gitu. berteman sama si Maryam nanti ini begini gitu. Oh jadi si Mariam jadi tokoh gitu ya? Iya. Iya, iya. Gitu. Terus kemudian lanjut bagaimana selanjutnya setelah itu? Ada Mbak Mariam punya guru nggak? Ada ustazah yang ngajarin? Oh iya maaf ya. Jangan sambil makan. Maaf ya. Ya. Maaf ya. Hmm. Iya, jadi saya tuh punya guru. Awalnya tuh kan saya tuh masuk Islam tuh saya dengerin ceramah Fatimah Aliadrus, tahu kan Pak, yang sering diadain di Masjid Istiqlal itu. Mm-mm. Nah, saya mendengar ceramahnya enak gitu, kayak pembawaannya tuh kayak pelan-pelan dia. Jadi sayanya ikut terbujuk gitu. Kalau ustadz-ustadz kampung sih ada Pak, cuma kan saya masih belajar lagi. Cuma nggak tahu kenapa saya berteman nih sampai sebanyak ini, mereka pada mau ngikut saya gitu. Kan saya jadi bingung ya, sehingga banyak banget orang yang melarang anak-anaknya untuk jangan deketin Maryam, nanti ini begini gitu. Sampai teman saya tuh pulang, alasan beli koyok. Ya, ya, ya. Jangan terlalu ini santai-santai. Jadi selanjutnya itu Mbak Maryam belajar Islam sendiri apa ada yang gurunya gitu? Saya ada gurunya, Pak. Nah Guru- sekarang guru di kampung apa Jakarta? Guru di Depok. Oh di Depok. Oh, saya Nah, belajar habis- sama dia. Nah habis ini gitu Mbak Maryam kenapa tertarik terus edukasi teman-temannya yang lain memeluk Islam? Siapa yang nyuruh? Sebenarnya nggak ada yang nyuruh sih Pak, cuma mungkin karena pembawaan saya santai, terus saya mungkin bagi mereka saya bergaul gitu, ya saya contohkan aja kalau misalnya Islam tuh nggak begini loh, ini saya loh, ini Islam yang saya bawa loh, begini loh gitu. Seperti itu Pak. Ya terakhir ke Mbak Tasya ini. Bagaimana komunikasi Anda dengan Mbak Tasya sehingga sekarang Mbak Tasya lagi bingung? Apa kira-kira? Tadi saya berantem Pak, saya berantem demi Allah saya berantem, saya lempar dia ember. Jangan. Cuma gara-gara Injil kan, saya punya tuh Injil Matius, Injil Yohanes saya punya tuh ya kan. Saya bilang gini, kamu kalau misalnya masih bingung, ini loh baca loh, kata saya kan gitu. Kamu bandingkan dengan isi Al-Quran, kata saya kan gitu kan. Dibaca tuh sama dia. Terus dia menyangkal omongan saya. Dia bilang katanya apa yang dia dapetin gitu doktrin-doktrin itu dia bilang enggak loh kata Pak Pendeta ini bukan begini, ini bukan begini. Lah itu lihat kata saya kalau lihat itu di dalam Bible lihat. Dia makin bingung makanya itu saya lempar pakai ember dia. Tapi embernya itu air doang isinya, bukan embernya lempar air, embernya diam kan gitu. Ember kosong saya lempar. Ember kosong. Ngeselin ya, ngeselin. Iya dia ngeselin Bu. Udah jangan diceritain, bukan itu maksudnya. Terus Mbak ini sudah bergabung nggak dengan yayasan atau ini? Tanyakan Belum. dia takut nggak diancam itu Bang Andi. Iya saya diancam sama bapaknya dia katanya gini, tahu kan logat Batak tuh kan dia kan keras ya, saya mau dibunuh sama bapaknya. Kata Nggak saya, usah. saya nggak takut. Mbak ini sekarang di Jakarta ya? Iya, tapi saya Iya. kadang suka ke Depok. Oke deh. Oh, Mbak sudah bergabung dengan yayasan mana? Belum, saya belum bergabung saya, maaf Oke. ya. Ya. Saya Kami belum ada bergabung. yayasan Apologet Islam Indonesia. Memang mewadahi para mualaf, kita bersinergi gitu, kita banyak ustadz. Kalau ingin bergabung bersinergi, kami kantornya ada di Jakarta Selatan. Oke Pak, oke. Nanti Mbak Maryam di follow aja ini akun yang ada di sini.
Salah satunya kalau bisa ke Mbak blokir permanen itu, nanti kasih nomornya ke dia, gitu ya. Nah, Iya. bisa minta nomor WA-nya nanti ke Mbak Hesti, bisa ya. Cuma tuh sasaran utama saya itu adalah memualafkan dia nih yang sengke ini nih. Rasanya pengen saya Mana bilang, orangnya? Kasih lihat coba, mana orangnya? dia alasan beli koyo ternyata pulang, kata si Ane dia minta pulang. Mariam dia bilang begitu. Udah tahu kan Ane orangnya lembut ya. Ya udahlah kata saya, bawa pulang aja, bawa pulang kata saya. Si Tasya pulang. Pulang dia. Saya kan orangnya kan agak keras ya, dari timur kan. Kalau si Ane kan orangnya lembut, kata saya. Ya udah kalau misalnya dia memang mau bawa pulang, pulang aja. Pulangin. Bisa open, anehnya mana aneh? Dia nganterin dia. Oh, nganterin dia. Baik. Dia kan maksudnya Terakhir dari saya Mbak Mariam ini dari Indonesia Timur ya? mama saya dari Indonesia Timur, dari Merauke. Oke. Ibu Jawa. Mama saya Merauke, Oh, Mama Merauke, Bapak Jawa. bapak saya Sumatera Barat. Oh, semua. Oh, Batak. Baik. Baik. Padang. Orang Oke. Cukup dari saya, silakan Pak Deh. Iya, Ya. oh silakan Ustaz Sugi. Mbak Mariam ini udah berapa lama mualaf? Udah lama saya, Pak, Bu. Lulus Bu, orang bapak-bapak, ibu-ibu kok berkumis. Pak. Pak. Pak, Bu. Ya gitu. Udah berapa lama Mbak? Tahun berapa? Tahun berapa ya? 2015 apa 2016 gitu. Oh, sudah lumayan lama lah ya. Hampir lama. 10 tahun, Masya Allah. Tapi keren loh, keren Anda. Bisa mengajak teman-temannya untuk bersyahadat tuh. Berarti waktu itu masih SMA, masuk Islam. Iya, dalam 2 tahun ini, Pak, saya jadi sasaran empuk masyarakat. Gak usah takut. Allah ma'ana, Allah bersama kita. Immanuel, Allah bersama kita. Ya, gak usah takut. Allah selalu bersama kita. Allah melindungi orang-orang yang berbuat baik. Gak usah takut. Mbak Mariam takut diancam? Enggak, kan tadi saya ditanya, takut enggak? Oh, enggak. Saya sembari makan itu. Kata saya, iya. biarkan aja kamu bicara sama yang lain. Saya nggak mau ikut-ikut campur. Biarkan kamu bertanya apa yang kamu kurang jawaban dari saya. Saya sampai bilang kayak gitu. Itu Tasya tadi rumahnya mana? Rumahnya deket kok, Pak. Cuma kan dia kan kabur dari kabur dia. Kan dia Natal. Kabur dia ke rumah saudaranya ini. Oh, berarti orang tuanya di Jakarta atau di Medan? Di Medan. Oh, di Baru Medan. kembali ke Medan. Dia ke Batok. Mbak Mariam, berapa orang yang Anda mualafkan? Udah hitung. Sejauh ini nih Pak, kalau kalangan teman-teman tuh udah 14. Masya Allah. Keluar dari kalangan teman-teman itu udah 15 orang. Sasarannya ini si Tasya masih yang ngeyel dikit ya. Iya, pengen Ya. saya jam. Itu beneran jawabannya muter. Kan saya pusing. Dia pusing, saya pusing kan. Tapi 14 loh Pak, 14 loh. Kalah kita ini, 14 loh. Di Masya luar Allah. 14 tambah 15 berarti 29 orang. Iya, 14 sampai 15 apa 14 doang? 14 sama 15 dari 15 tuh 29 orang Bang Andi. Buset. kalangan teman-teman 15. Masya Allah. Caranya Keren, bagaimana keren. itu Mbak Mariam? Merinding. Caranya bagaimana? Kok bisa? Aku mantan misionaris saja kalah ya kan. Iya. Mbak Caranya hostnya juga ini mualaf. Kalah loh Mbak Esti. Caranya Iya, bagaimana padahal Mbak aku Mariam? mantan misionaris kalah gua parah ini. Caranya gimana Mbak Mariam? Caranya? Aku tuh nunjukin, jadi awalnya tuh mereka tuh kayak entah main-main atau gimana gitu sama aku kan. Terus aku bilang, kamu daripada bertanya-tanya nggak jelas, mendingan kamu lihat aja contoh dari aku gitu. Jadi aku usahain contoh yang baik gitu ke mereka. Kan jadi mungkin ada rasa empatinya atau rasa apanya gitu ke saya.
Saya contohin dari tutur bahasa saya, perilaku saya, segala macam-macam gitu. Masya Allah. Jadi dakwanya dari perilaku keseharian ya Mbak ya. Contoh sekalian gitu ya. Dicontoh sekalian karena kalau bagi saya nih, kalau cuma omongan kan ada yang keras, ada yang ya ngeyel gitu, suka membantah kan omongan kita kan. Lebih baik saya contohkan gitu yang baiknya seperti ini, seperti ini. Saya berpegang teguh tuh sama ajarannya Nabi Khidir kalau nggak salah tuh. Saya pernah tuh membaca sekilas, jadi itu maksudnya tuh Nabi Musa ya. Bunda Rahma miut. Mbak, apa belum ada yang pernah menghujat? Yang Mbak hadapi ini belum ada yang menghujat. Bunda Rama ini gak nyambung dari tadi. Nggak apa-apa, nggak Justru apa-apa. dia incaran Bunda Rama, dia tuh mau dibunuh. Ih, Nggak, Bunda Rama ini gak nyambung. Udah jangan disela lah, biarin aja nggak apa-apa. Sebentar. Kenapa sih? Begini loh. Beliau ini kan katanya pendekatan dengan itu kan tutur perilaku lah. Iya. Kalau kita kan di Kombal ini banyak kita hadapi hujatan-hujatan. Saya tanya mbaknya nih enggak kalau misalnya mbak menyampaikan sesuatu ke teman-temannya, apa dia tidak balas dengan hujatan gitu? Enggak, dimin aja. Oh, itu Jadi bagus. saya dikatain, maaf ya, saya dikatain ya kotor Ya. banget. Oh jangan udah nggak usah disebutin perkataannya, jangan. Nggak sebutin. Cuma ya saya balesnya kayak ya udah nggak apa-apa, salahkan saya. Saya selalu kayak gitu, salahkan saya. Masya Salahkan Allah. saya. Oke deh, lanjut. Sekarang kalau orang tua Mbak Maryam sudah memeluk Islam apa belum? Udah. Kan mama, jadi gini loh Pak. Gimana? ceritanya. Orang tua saya itu kan, ayah saya itu kan nonis Pak, nonis. Nah, menikah sama ibu saya menjadi Islam. Lalu bercerai. Ayah saya kembali lagi ke nonis. Kristen. Iya. Dan ibu saya ini masih Islam. Jadi ibu saya ini memberi hak ke saya, terserah mau meluk agama apa, tapi saya contohkan kepada kamu supaya kamu mau berpikir. Jadi saya berpegang teguh sama ajaran ibu saya. Oh, jadi saya harus mencontohkan nih biar orang lain tuh mau ikut ajaran Islam gitu. Gitu. Kalau bokap sekarang masih ada hubungan? Luar biasa. Udah meninggal dia, Oh meninggal dalam keadaan? nonis Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi Tadi Bang terbayar. Aku boleh diteruskan nggak? Silakan, Boleh Ustaz. diteruskan nggak tadi? Mau ngambil hikmah dari kisah Nabi Khidir itu sampai terpotong. Aku pingin dengar loh. Silakan Tadi Ustaz. mau mengisahkan itu. Ya Ya, silakan. jadi tuh Gimana tadi kisahnya itu? aku ngambil Inspirasinya. kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa itu, jadi kan ibaratnya kan Musa kan kalau nggak salah nih yang menurut yang aku baca, jadi kan Musa kan disuruh sama Allah itu untuk berilmu kan kepada Nabi Khidir kan, ya Pak ya, tolong luruskan ya Pak kalau misalnya aku salah. Ya betul. Nah, jadi si Nabi Musa ini kan mencari keberadaan Nabi Khidir kan. Nah, lalu dicontohkan tuh sama Nabi Khidir, ibaratnya jangan banyak bicara, cukup lihat perbuatan aku. Jadi aku ngambil kesimpulan, jadi orang lain itu nggak perlu berkata banyak, tapi lihatlah contohnya ini aku gitu. Padahal Nabi Musa tidak sabar ya menghadapi Nabi Khidir ya. Tidak sabar. nggak sabar. Hingga protes. Ya kan? Dia protes 3 kali. Sampai akhirnya dia memutuskan, udah aku udah tidak sanggup lagi gitu. Ini teman-teman saya tuh banyak protesnya gitu. Jadi kayak ngapain bersujud sama yang nggak ada bentuknya. Dia ngomong kayak gitu kan. Terus jawabnya apa? Terus aku bilang, Tuhan aku itu zat yang maha agung. Jangankan kamu, aku, bahkan yang lain, Nabi pun tidak bisa melihatnya. Kecuali atas kehendak Allah yang menentukan siapa hamba yang mau melihatnya. Aku gituin aja. Kan aku kan nggak tahu bentuk Allah itu kayak gimana, ya kan? Memang Kalau nggak berbentuk, Mbak. Oke. Pinter dia. Karena Yesus juga sujud kepada yang tidak nampak. Nah, itu makanya. Iya. Pak.
Nehemia 8 ayat 6. Lalu mereka itu sujud dengan muka menyentuh tanah. Itu juga sujud kepada yang tidak nampak. Sebagaimana yang Yesus katakan, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5 ayat 37. Nah itu jawabannya di situ Mbak ya. Iya. Tapi mantap kok, keren. Salut. Mbak, Perlu Ini- banyak belajar, Pak Bu. Aku kira-kira juga ini masih- Tasya ini kira-kira menurut kamu ya kenapa? Aku Mariam. Iya Maryam. Mbak Maryam, Tasya ini kira-kira apa yang membuat dia belum memeluk Islam? Kira-kira menurut kamu apa? Menurut aku tuh karena orang tuanya, Pak. Oh, Orang tuanya tuh teramat keras. Jadi pernah nih kejadian nih Pak ya. Aku tuh kemarin tuh mengajak temanku yang bernama Dian itu masuk Islam di daerah Sawangan, Depok. Seminggu kemudian orang tuanya Dian itu stroke Pak. Jadi dia nggak mau. Padahal kan menurut aku kan ya ibaratnya kalau sakit kan itu udah takdir dari Allah ya, bukan aku yang melakukannya ya kan? Masya Allah. Ya kan? Iya betul sekali. Iya. Iya itu dia masih berpikir-pikir dia jujur Pak dia tuh anaknya tuh sayang banget sama bapaknya apalagi sama opungnya dia bener-bener sayang banget sama bapaknya sama opungnya. Kalian ini kan masih pada kuliah ya? Ya kalau saya udah lulus Pak. Oh, udah Mereka- lulus. Tapi satu kemajuan tadi itu, Mbak Maryam, kenapa tadi Tasya tiba-tiba nongol siapa yang nyuruh masuk media sosial? Kan begini Pak. Kan saya kan udah jarang tuh gabung-gabung komal-komal live kayak gitu. Saya jarang kan. Saya kerja pulang. Udah amat lah pokoknya istirahat. Nah, si An ini sering main ke tempat saya. Dia memang orangnya lembut ya, Pak ya. Dia bercerita-cerita gitu. Kalau ada temennya si ini masih ngeyel, terus saya bilang, ah dia memang ngeyel. Nah, datanglah tuh si PA tuh temen Oh saya itu. jangan ngasih PA. Datanglah tuh dia ke sini main. Ya itu sampai perang ember saya sama dia. Terus saya bilang, udahlah ikut aja tuh join live. Tapi aku nggak mau ikut-ikutan, makanya tuh aku diliatin dia sambil makan sambil nyengar-nyengir aja. Aduh, tetap aja itu muter-muter pertanyaannya dia. Tapi tadi udah dijawab semua Pak Ustadz di sini Mbak Maryam. Iya, makanya itu. Tapi insya Allah Pak besok kalau misalnya dia masih itu lagi, saya mau terangin lebih lembut lagi. Dia tuh harus bener-bener lembut lagi. Nah, perhatiin tuh Mbak Esti, lebih lembut Mbak Esti. Kena lo ya. Kena lo. Lembut gitu ya. Kalau si N itu bener-bener lembut, Pak, Bu, bener-bener lembut dia. Dia tuh kalau misalnya tersentil sedikit langsung nangis, tersentil sedikit langsung nangis. Kalau ini nih susah ini. Tapi memang kalau dia dipelajarin ya, kalau kita ini lebih gampang memang berdakwah secara langsung dibanding online. Lebih gampang secara langsung. Kayak saya dulu kan misionaris, lebih gampang ngobrol langsung, ketemu langsung, menjelaskannya lebih gampang dibanding online gitu. Ini dulu Mbak Esti ini Mbak. Mbak ini Mbak Esti ini dulu tuh ngajak orang makan babi. Iya itu. Ini mantan ngajak orang makan babi nih. Kan udah tobat Bang Handi. Nah, sekarang udah Kalau kembali. dulu saya tuh nggak makan babi, Pak. Karena setiap makan babi tuh saya tuh selalu alergi. Jadi nggak pernah ya. Iya, selalu alergi. Kata saya, ya alhamdulillah. Iya ya. Saya nggak sentuh. Pak Tengku apa? Silakan Pak Tengku, ada yang sampein. Enggak, maksudnya komentar dihidupin aja Bunda. Mana tahu netizen di bawah ada yang mau tanya-tanya juga kan sama dia. Oh iya benar. Aktifin aja. Mbak Tuh, ini saya stopin ya. Soalnya
Saya gerah banget pakai hoodie. Iya iya nggak apa-apa, yang penting udah kelihatan kok. Jadi gini Mbak Maryam, kalau Mbak Maryam mau bersinergi dengan yayasan kami Apologet Islam Indonesia, boleh. Kalau Anda mau berbagi gitu. Kalau ada Oh, boleh. pengajian, Anda boleh ikut, gitu ya. Nanti Anda kasih nomor HP-nya ke Mbak Hesti yang akun yang hostnya ini, bisa ya? Oh, bisa, boleh. Oke. Nanti DM aja nomornya. DM aja. Nanti Dia sampai pusing loh, teman saya tuh yang gregetan. Mbak Maryam, ada nggak kendala dalam hal berdakwah begini? Sederhana, hanya sedikit berbicara, banyak bertindak dengan tampilan apa adanya, berbudi pekerti begitu. Ada kendala yang paling memberatkan gitu dalam berdakwah? Seperti apa? Sebenarnya gini Pak, saya kan bukan ustadz, bukan ustazah, bukan ahli agama. Saya kan baru masih belajar ya Pak ya. Jadi tuh kayak misalnya, saya menganggapnya tuh bukan berdakwah. Jadi sembari sendagurau gitu, sembari berdialog ramah gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya dia ngegas, kitanya pelanin suara kita, seperti itu. Itu juga metode dakwah, Mbak. Iya, tapi kan saya nggak secara langsung bilang, saya juga nggak mau menganggap berdakwah. Saya juga ibaratnya pengen berdakwah untuk diri saya sendiri gitu. Saya kan belum sempurna, masih ada bolong-bolongnya. Mbak tahu nggak kemarin beberapa tahun yang lalu 25 Desember itu Hari Mualaf Internasional. Mbak belum tahu? Sudah tahu Sudah dari tahu. apa si An Oh, sudah tahu ya. Ada yang mau nanya lagi? Nah, awalnya tuh sebenarnya gini Pak, saya kan Gimana? ngajak si An itu kan untuk tanggal 25 Desember ya. Mualaf. Nah, cuma dia memaksa saya, ayo cepetan hari Minggu ini aku harus masuk Islam, kata dia gitu. Ya udah ayo cari tempatnya di mana. Saya gituin. Ya jadi nggak disuruh tanggal 25 juga, hari Minggu juga langsung aja. Ada pertanyaan di bawah, ada kesulitan nggak sih pendekatan kepada mereka untuk memeluk Islam? Ada kesulitan nggak? Pertanyaan di Pak, sulit banget Pak, sulit banget. Bahkan saya dicaci maki pernah, ya gitu deh. Bahkan selalu tuh saya tuh dianggapnya tuh kayak musuh masyarakat gitu. Jadi kayak lu nggak boleh berteman sama si ini, si Maryam, nanti lu bakal dimasukin Islam agama yang radikal segala macam-macam. Ada yang bilang kayak gitu Pak. Cuma kata saya, ya nggak apa-apa lah, hanya Allah yang tahu gitu. Tiru tuh Mbak Esti, sabar tuh anak tidur Mbak Esti. Mbak Esti, ini kamu yang di ini nih. ya. Kenapa lu lembut? Kenapa tiba-tiba lembut lo? Astagfirullahaladzim. Apa ya Bu ya? Astagfirullah. Jadi ini ya, ini justru saya itu kebalikan dari Mbak Maryam ini ya, Maryam. Kalau saya kebalikannya itu saya dulu. Kalau saya dulu mengajak orang Kristen. Saya tuh kerja saya tuh mengajak orang Kristen. Dan sampai hari ini saya belum kepikir mengajak orang masuk Islam. Belum kepikir ya. Terjadi diskusi, alhamdulillah diskusi-diskusi ada orang ternyata dengar omong saya ada yang mualaf, itu nggak kepikiran sama saya. Saya cuman mau diskusi aja sih, gitu aja. Terus saya tuh berada di sini cuman nih buat kalian nih yang menikah masuk Islam, terus terjadi perceraian, jangan dulu kembali ke agama dulu, tapi belajarlah di Islam. Itu yang ingin saya sampaikan di diskusi-diskusi ini. Tidak pernah kepikir sama sekali untuk mengajak orang masuk Islam, nggak pernah sama sekali. Saya juga sebenarnya Bu nggak kepengen gitu.